Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Devia Permatasari, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Ibu Vela. Beliau ada guru biologi di SMA Negeri 1 Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Bu Vela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Vela hari ini? Alhamdulillah, sangat baik. Alhamdulillah, baik ya Bu Vela ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Vela ya. Dimana nanti kita akan melakukan supervisi kelas. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Vela lakukan. Di sini saya melakukan supervisi akademik, tujuannya yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Vela lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai kegiatan awal sebelum nanti Bu Vela akan melakukan pembelajaran agar lebih siap lagi gitu Bu Vela ya. Nah sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Vela. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Vela capai di kelas nanti? Berdasarkan rancangan yang sudah saya buat, saya memiliki 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya di Indonesia dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mengenai hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya di Indonesia dengan cermat. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya. Tadi seperti yang Bu Vela sebutkan. Kira-kira nih gimana sih area pengembangan yang ingin Bu Vela capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Jadi yang akan saya kembangkan dari siswa itu ada 2 yang akan saya nilai ya Bu ya, yaitu pengetahuan dan keterampilannya. Sesuai dengan tujuan yang pertama tadi, menganalisis hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya itu termasuk di aspek pengetahuan. Jadi siswa mampu menganalisis keanekaragaman yang ada dan upaya pelestariannya sebagaimana itu aspek pengetahuannya akan bertambah. Lalu keterampilannya setelah mereka melakukan analisis dan diskusi, mereka akan presentasi dan menyajikan apa yang mereka temukan dari hasil diskusi tersebut. Nah itu merupakan aspek keterampilan. Oke, baik. Berarti ada 2 area pengembangan yang akan Ibu capai ya. Yaitu yang pertama dari pengetahuan, dari menganalisis ya Bu ya, menganalisis keanekaragaman, kemudian ada juga keterampilan seperti yang Bu Vela katakan tadi. Nah saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, mungkin dari model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang akan Bu Vela terapkan di kelas seperti apa? Oke, baik. Jadi strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan di awal. Oke, berarti Bu Vela sudah melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran ya, gitu ya. Nah, nanti model pembelajaran apa sih yang ingin Bu Vela terapkan di kelas? Saya menggunakan problem based learning atau PBL diintegrasikan dengan tadi ya pembelajaran berdiferensiasi, dan nanti juga akan ada tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi serta ada penjelasan. Oke, baik. Berarti model pembelajaran yang akan Bu Vela terapkan di kelas yaitu menggunakan problem based learning ya, PBL ya, dan juga metodenya itu diskusi kelompok atau tanya jawab, begitu Bu Vela ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan terkait media pembelajaran yang akan Bu Vela gunakan di kelas. Media pembelajaran yang untuk presentasi itu biasa kami menggunakan PowerPoint. Kemudian nanti akan setiap siswa itu kan berdasarkan hasil diagnostiknya mempresentasikannya sesuai dengan apa yang mereka mampu. Bisa menggunakan video atau nanti bisa menggunakan Canva membuat poster atau yang lainnya sesuai dengan kemampuan mereka. Dan juga nanti kita untuk memperlihatkan hasilnya menggunakan media laptop dan juga proyektor.
Baik, itu media pembelajarannya ya Bu Vela ya, jadi menggunakan PowerPoint, menggunakan berarti hasil produk dari hasil diskusi dari anak ya, berupa baik video, Canva, infografis ya seperti itu ya Bu Vela ya. Baik. Kemudian nih, tadi kan kita udah diskusi terkait strategi, model pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira kapan sih nih Bu Vela akan melakukan kegiatan pembelajarannya? Insya Allah kegiatan pembelajarannya sesuai dengan modul ajar ini akan dilaksanakan di kelas 3 pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 di jam ke-5 dan 6, yaitu pukul 10.30 sampai jam 12 siang. Baik, berarti nanti di jam 10.30 sampai jam 12 siang saya akan ikut masuk ke dalam kelas ya Bu Vela ya. Kita akan melakukan supervisi akademik di situ, saya akan mengamati, saya akan mencatat hal-hal yang penting yang terjadi di dalam kelas di pembelajaran Bu Vela seperti itu. Nah, nanti setelah ini kan kita melakukan percakapan praobservasi ya Bu Vela ya. Selanjutnya kita akan melakukan supervisi akademik, yaitu saya masuk ke kelas Bu Vela. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pasca observasi, percakapan seperti ini juga nanti setelah observasi. Kira-kira kapan Ibu Vela bisa melakukan pasca observasinya? Setelah zuhur, setelah pembelajaran kita kosong, jadi nanti mungkin bisa langsung aja setelah zuhur kita observasi. Oke, baik. Berarti nanti setelah kegiatan pembelajaran ya Bu Vela ya, ada jam kosong di situ ya, kita melakukan pasca observasi. Baik. Semoga nanti pembelajaran di kelas 10.3 berjalan dengan baik, sesuai dengan rancangan pembelajaran Bu Vela dan tujuannya dapat tercapai. Begitu Bu Vela ya. Terima kasih Bu Vela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran biologi di kelas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdullah Azizi, Adinda Fayruddin, Amar Naufal, Fakir. Oke, baik, 10.3 ada temannya yang tidak masuk karena sakit ya. Kita doakan semoga dia segera sehat dan bisa bergabung belajar bersama kita. Oke, baik. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, Ibu mau review dulu nih materi yang telah kita pelajari di minggu lalu. Kita fokus ke bab berapa sih sekarang? Bab 2 tentang apa? Keanekaragaman hayati. Nah, minggu lalu kita bahas apa? Ada yang bisa jawab? Silakan Rika. Minggu lalu kita belajar terus virus aja. Bener nggak yang lain? Ada yang mau nambahin? Silakan ya Kak. Bu. Ya, silakan. Pertukaran flora dan fauna. Pensebaran flora dan fauna. Oke, beri tepuk tangan untuk jadi minggu lalu kita sudah mempelajari virus ya. Setelah bab virus kita masuk ke bab selanjutnya, ada keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati terbagi menjadi beberapa jenis. Ada keanekaragaman berdasarkan jenisnya, gen, dan ekosistem ya kan? Masih ingat? Ya tadi benar ya yang dijelaskan oleh Yasa. Kita juga mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada berapa zona persebaran flora fauna? 3 apa aja? Orientalis, peralihan, dan australis. Beri tepuk tangan. Hari ini kita masuk ke bab
yang tadi ya tentang hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita tepuk dulu ya, 3 ya. Sebelum kita sama-sama tepuk tangan hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Silakan sekarang duduk bersama kelompoknya yang sudah dibagi bersama kelompoknya. Lihat Ini Pak, mau barbar kelompok ya, kalian dibaca dan analisis, kemudian kalian isikan bersama-sama ingin mempresentasikannya dalam bentuk apa. Boleh dalam bentuk visual, kalian boleh bikin poster ya, kemudian bikin infografis, PowerPoint, atau kalian misalnya ingin bikin video yang isinya kelompok kalian kemudian menjelaskan. Bisa? Silakan diskusikan dulu. Kalau misalnya bingung, kalian boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya setelah hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kemarin itu kan kita udah melaksanakan observasi misalnya ya. Terus saya di kelas untuk melakukan observasi kelas. Kemudian kan hari ini kita mau melakukan percakapan pas observasi gitu. Dan tadinya kita memang janjiannya di Selasa setelah yang pada di Sela ya. Nah, tapi kan saya kira mau pas P5 gitu. Jadi kita melakukan observasi hari ini ya Sela ya. Nah, tujuan kita melakukan percakapan pas observasi ini itu untuk mengevaluasi sejauh mana sih pembelajaran yang sudah kita lakukan gitu. Terkait itu, maka saya akan nanti memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Sela ya. Nah, pertama itu yang saya ingin tanyakan ke Bu Sela, gimana sih perasaan Bu Sela dalam melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah saat pembelajaran itu menyenangkan ya Bu ya, seperti hari-hari biasa. Cuman bedanya ada yang mengawasi seperti di supervisi, jadi agak-agak sedikit tegang aja. Oke, jadi mungkin karena saya kali ya Bu Sela ya, jadi merasa agak tegang ya, biasanya emang berjalan natural aja gitu ya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian coba Bu Sela ceritakan area pengembangan, tahapan, dan langkah-langkah yang dilakukan di dalam pembelajaran kemarin. Dalam pembelajaran kemarin, pengembangan yang saya lakukan itu ada 2 aspek, pengetahuan dan keterampilan. Gitu. Ya. Nah, kalau pengetahuannya gimana? Kalau pengetahuannya itu anak-anak mampu menganalisis hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya di Indonesia. Kemudian kalau keterampilannya, mereka setelah berdiskusi ya dengan menggunakan belajar kelompok dan diskusi, mereka mampu membuat produk hasil diskusinya sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Oke, berarti untuk area pengembangannya itu Bu Sela ada 2 aspek ya. Yang pertama itu Bu Sela aspek pengetahuan, yaitu menganalisis hilangnya keanekaragaman. Kemudian aspek keterampilan, berarti di sini keterampilan gimana cara anak-anak itu setelah berdiskusi kemudian membuat produk dari hasil diskusinya seperti itu ya. Jadi produknya itu sesuai minat dan bakat siswa gitu ya Bu Sela ya. Nah, dari yang tadi Bu Sela ceritakan, area pengembangan yang sudah bisa lakukan tadi, itu apakah menurut Bu Sela sudah berhasil? Alhamdulillah sudah 80% kalau menurut saya. Oke. Sudah sebanyak 80% ya. Berarti masih ada kurangnya ya 20% ya. Nah, berarti kan di situ ada tantangan atau hambatan sehingga tidak terjadinya 20% yang tadi ya, tidak terpenuhinya 20%. Itu bisa diceritakan ya tidak Bu Sela?
hambatan atau kendala apa yang terjadi dalam pembelajaran kemarin? Kendalanya kalau dari siswa itu saat belajar kelompok itu ada beberapa siswa yang mengandalkan temannya karena menganggap temannya ini lebih bisa atau lebih pintar dari dia sehingga dia pasif gitu. Jadi udah dia aja yang ngerjain seperti itu. Nah, yang kedua itu dari segi manajemen waktu. Jadi ada beberapa ada satu kelompok yang dia tidak bisa menyelesaikan bahan presentasinya tepat waktu gitu. Jadi itu hambatan-hambatan yang ada di kelas mas. Tadi kalau saya catat tadi ada kira-kira dua hambatan yang dijelaskan ya. Yang pertama di dalam pembelajaran kelompok atau diskusi kelompok ada anak yang pasif ya. Ya. Jadi saling mengandalkan dengan teman yang menurut dia lebih pintar gitu ya misalnya. Dan satu lagi itu kendalanya manajemen waktu. Berarti ada satu kelompok yang misalnya ya, kemarin satu kelompok yang memang kekurangan waktu dalam menyelesaikan diskusinya ya. Oke, baik Bu Vela. Nah, menurut Bu Vela, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama yang tadi anak takut itu kurang motivasi ya Bu ya. Dari dalam diri dia motivasi untuk belajarnya kurang. Yang kedua tadi yang tidak manajemen waktunya itu tadi dia kurang bisa mengenali sebenarnya bakatnya dia tuh membuat produk dalam hal apa gitu, karena setelah saya amati mereka tuh ganti-ganti katanya mau bikin video, ternyata di tengah jalan mereka tuh kurang menguasai, jadi udah saya bikin poster aja gitu. Jadi mereka yang belum menguasai akhirnya jadi tidak bisa selesai pada waktunya. Oke, berarti yang tadi mereka saling mengandalkan dengan teman yang lain dan manajemen waktunya kurang, berarti bisa dibilang karena motivasi belajarnya yang memang kurang anak tersebut ya misalnya ya. Dan kemudian ada anak juga satu kelompok itu yang bisa dibilang labil ya, dia berganti-ganti ya. Ntar dia mau membuat produk dalam bentuk video, ntar ganti lagi dalam bentuk infografis sehingga pekerjaan dia tidak selesai. Begitu ya Bu Vela ya, kurang bisa mengenali kemampuan diri di bidang apa berarti ya, begitu ya Bu Vela ya. Nah, nanti semoga dapat terrealisasi dengan baik ya Bu Vela ya ke depannya. Kemudian kira-kira nih kapan sih Bu Vela akan melakukan perubahan? Tadi Bu Vela tahu nih kendalanya seperti ini, solusinya seperti ini, kapan nih bulan dilakukan perubahan? Di pertemuan selanjutnya minggu depan. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya berarti sepatutnya ya di minggu depan akan melakukan perubahan atau perbaikan dari pembelajarannya minggu lalu ya Bu Vela begitu ya. Oke, baik Bu Vela, semoga nanti pembelajaran berikutnya lebih dapat tercapai dengan lagi tujuan pembelajarannya ya Bu Vela ya, dan anak-anak semuanya dapat aktif lagi, dapat semuanya itu aktif gitu. Nggak ada yang pasif lagi ya Bu Vela ya. Begitu Bu Vela, terima kasih banyak Bu Vela.